Fix Duel, FIFA rilis jadwal Indonesia versus Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. FIFA soroti PSSI yang batalkan proses naturalisasi Justin Hubner. Melejit dari Garuda Select ini kata Dava Fasha yang dipanggil TC U22. Tak mudik ini agenda Timnas Indonesia U22 saat Lebaran. Striker 185 cm Garuda Select berhasrat bela Timnas Indonesia. Apakah Sintayong tertarik? FIFA merilis jadwal pertandingan Timnas Indonesia kontra Palestina di FIFA Matchday 2023. Ya, duel dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2023. Jadwal pertandingan tersebut muncul di situs resmi FIFA, namun tak diterangkan lokasi laga Indonesia versus Palestina. Hanya saja biasanya tim yang ditulis awal bertindak sebagai tuan rumah. Dalam jadwal yang dirilis oleh FIFA menuliskan duel Palestina versus Timnas Indonesia. PSSI juga tengah mencari lawan lain untuk Timnas Indonesia. Sementara itu, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga menyebut pihaknya bakal menyiapkan kejutan terkait lawan Timnas Indonesia. Batalnya proses naturalisasi Justin Hubner ikut disorot oleh FIFA. Bahkan mereka juga menyinggung terkait Indonesia yang dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hubner dirumorkan meminta 1 juta euro kepada PSSI. Selain itu, pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 disebut-sebut sebagai salah satu penyebab Hubner tidak mau dinaturalisasi. Sumber laporan FIFA.com, dinukil Jumat 21 April 2023. Adapun untuk Iver Jenner dan juga Rafael Struijk proses naturalisasinya masih berlanjut. Keduanya dikabarkan bakal ke Jakarta dan dijadwalkan disumpah WNI usai musim Liga Belanda selesai atau setelah 19 Mei 2023. Legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan pujian terhadap 2 jebolan Garuda Select yang mengikuti TC serta seleksi skuad SEA Games 2023 asuhan Indra Safri. 2 nama tersebut adalah Hoki Caraka dan juga Dava Fasha. Kurniawan menganggap capaian ini adalah sebuah prestasi. Tidak hanya itu, pelatih yang punya julukan si kurus ini mengatakan bahwa Hoki Caraka dan juga Dava Fasha punya mental yang bagus dan juga percaya diri, meski usianya masih lebih muda. Namun sayang Hoki Caraka saat ini sudah bukan bagian dari Timnas Indonesia U22. Striker asal Gunung Kidul tersebut disebut sudah dicoret oleh Indra Safri dan digantikan oleh Ramadan Sananta. Dava Fasha merupakan jebolan Garuda Select jilid keempat. Penampilan heroiknya membuat gawang Timnas U20 hanya kebobolan 2 kali di Piala Asia U20 arahan Sintayong. Lantas ia pun dipanggil Indra Safri ke TC Timnas Indonesia U22. Dava Fasha merasa bersyukur. Ia pun mengungkapkan rasa kangennya terhadap pelatih kiper Garuda Select. Alhamdulillah, pulang dari Inggris dapat kepercayaan bermain dari Timnas U20 dan sampai sekarang kepanggil ke U22. Phil, saya kangen kamu. Semoga bisa ketemu lagi, ucap Dava Fasha. Ya, sementara itu menarik ditunggu apakah Dava Fasha bakal diboyong ke Kamboja atau tidak. Lantaran jadwal TC yang padat, Rizky Ridho Legowo tak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Dan karena ini juga bukan kali pertama baginya. Bek anyar Persija Jakarta itu mengaku sudah 3 tahun tak mudik untuk merayakan Lebaran. Saya sudah 2 tahun tidak pulang Lebaran. Kalau tahun ini memang tidak dapat libur, ini akan menjadi tahun ketiga saya, kata Rizky Ridho. Ya, meski begitu rencananya keluarga para pemain Timnas Indonesia U22 akan didatangkan ke Jakarta untuk bertemu para pemain. Hal ini sebagai ganti tidak ada libur untuk Rizky Ridho dan juga kawan-kawan. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023, skuad Timnas Indonesia tidak mudik. Namun Garuda Muda memiliki agenda di Jakarta. Ada beberapa acara yang dilakoni Timnas Indonesia U22 untuk meramaikan Lebaran. Dari mulai kunjungan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke masjid bersama-sama hingga dijenguk oleh keluarga. Ya, sementara itu Indra Safri punya alasan tidak memperkenankan anak asuhnya mudik ke kampung halaman masing-masing. Selain karena memakan waktu, Timnas Indonesia U22 perlu terus diasah kemampuannya. Striker Garuda Select 5 Muhammad Ragil mengungkapkan cita-citanya sebagai pesepak bola. Salah satunya ia ingin membela Timnas Indonesia. Muhammad Ragil menggambarkan dirinya sebagai sosok yang pemberani. Dia tak gentar menghadapi berbagai tantangan. Bersama Garuda Select, ia menyumbangkan gol untuk timnya ketika menghadapi tim Inggris, mulai dari Huddersfield, Bournemouth hingga Brighton. Sementara itu Garuda Select musim kelima telah resmi berakhir setelah laga pamungkas lawan Arsenal pada Selasa 18 April 2023 yang lalu. Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali memberikan kata-kata motivasi untuk para pemain yang gagal terpilih untuk berangkat SEA Games 2023. Ya, pelatih Indra Safri pun sudah memilih sebanyak 20 pemain untuk diberangkatkan ke Kamboja.
sisanya dicoret dan terpaksa tidak diberangkatkan. Saya sampaikan kepada mereka yang tidak terpilih bahwa mereka tidak terpilih bukan karena jelek, kata Zainuddin Amali, sumber Antara News, tapi karena memang kuotanya terbatas, hanya bisa membawa 20 orang, tambahnya. Pertemuan antara Erick Thohir dan juga Sintayong pada Rabu malam kabar positif akan segera diterima oleh publik Indonesia. Sementara itu yang menjadi catatan, Erick Thohir menyebutkan agenda yang tak bisa dikawal oleh Sintayong dengan kontrak sekarang. Di antara 3 agenda yang disebutkan oleh Erick Thohir, Sintayong hanya akan menemani timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni, September dan juga November. Ya, Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada Januari 2024. Yang berarti timnas Indonesia akan ditinggal oleh Sintayong andai kontraknya tak diperpanjang. Indra Safri menyanjung Muhammad Ferrari sebagai pemain yang siap pakai di timnas Indonesia U22, buah bermain reguler di Persija Jakarta. Ya, Ferrari tak mengikuti pemusatan latihan sejak awal dan hanya bergabung setelah agenda Liga 1 selesai. Kayak Ferrari, kayak banyak pemain yang main di klub, dan memang kelihatan manfaat kalau pemain bermain di kompetisi, puji Indra Safri. Ferrari bahkan lebih unggul dibandingkan Kapten Rizky Ridho yang cuma memperoleh 1.710 menit. Dengan kata lain, Ferrari dapat menyingkirkan bek tengah yang lebih dulu bergabung TC dengan bermodalkan 1.958 menit dalam 23 pertandingan bersama Persija Jakarta. Striker muda Indonesia Hoki Caraka mengakui bahwa bergabung Garuda Select membuat mentalnya semakin menjadi baik. Hoki Caraka merupakan sosok jebolan Garuda Select berkat polesan Dennis West yang membuat melejit namanya. Walau usianya masih muda, Hoki Caraka dianggap bagus bisa promosi ke level kelompok umur di atasnya. Sang pemain sendiri mengakui percaya diri karena punya mental apik. Memang mental saya sudah bagus dari dulu, jadi di Garuda Select semakin bagus, di timnas jadi pede aja. Striker house school ala Dennis West, ucapnya. Timnas Indonesia U22 akan berlaga di SEA Games pada 29 April 2023 mendatang. Pelatih Indra Safri sudah mengantongi 20 nama pemain yang akan dibawa ke Kamboja. Skuad Garuda muda ini dituntut untuk bisa membawa medali emas di SEA Games 2023. Tuntutan ini pun diyakini oleh Zainuddin Amali bakal terwujud. Saya yakin bisa meraih medali emas, karena Coach Indra Safri meyakinkan saya, kata Zainuddin Amali. Ya, Zainuddin Amali juga berkomentar tentang para pemain yang tak dibawa Indra Safri ke Kamboja. Menurutnya, semua pemain memiliki potensi yang baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendesak PT LIB atau PT Liga Indonesia baru segera membuat laporan jadwal Liga 1 untuk musim depan. Sementara itu, Liga 1 2022-2023 memang baru saja berakhir. Namun PT LIB dipastikan tidak akan punya banyak waktu untuk istirahat. Pasalnya, PSSI menargetkan Liga 1 musim depan bergulir pada 1 Juli 2023 mendatang. Itu artinya, Liga 1 musim depan akan mulai dalam waktu 2 bulan lagi. Namun hingga kini PT LIB belum juga merilis jadwal resmi maupun format kompetisi untuk musim depan. Nadeo Argawinata resmi mengakhiri kerjasama dengan Bali United di bursa transfer Liga 1. Hal itu diumumkan oleh pihak klub Kamis 20 April 2023. Pelatih Bali United Stefano Cukura atau Teko mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dedikasi, perjuangan dan juga kebersamaan dengan kiper timnas Indonesia tersebut. Lebih lanjut, Teko berharap Nadeo segera memiliki klub baru yang bagus yang mendukung perjalanan karirnya di lapangan. Pelatih Vietnam Philippe Touche disorot karena ketegasannya saat melatih. Terbaru ia dikabarkan sampai mengusir 1 pemain dari sesi latihan. Oke, hentikan latihan. Keluar, akhiri hari ini, ucap Touche sumber Soha.vn. Gaya melatih Touche tersebut lantas jadi sorotan penggemar Vietnam. Ia dibandingkan dengan Park Hang-seo yang sebelumnya lebih santai tapi juga tidak kalah tegasnya. Adapun Vietnam sendiri memang punya target tinggi di SEA Games 2023, yakni mempertahankan emas. Tak ayal, Touche keras dalam sesi latihan demi hasil terbaik. PSSI akhirnya mengumumkan 20 nama pemain yang akan menjadi wakil Indonesia di SEA Games 2023. Erick Thohir menyebut Indra Safri menyiapkan pemain terbaik untuk mengikuti kompetisi tersebut. Kita sudah berusaha keras menyeleksi 20 pemain yang akan kita kirim ke SEA Games 2023. Yang terpilih bukan berarti pilihan terbaik masa depan Indonesia, tetapi ini pilihan yang harus dijalankan. Kita menyiapkan tim yang siap, terutama mental, pungkas Erick Thohir. Ya, berikut daftar 20 pemain timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.